Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas B ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Dedi Bunda, saya di sini sebagai moderator. Waktu dan kesempatannya saya persilakan pemateri pertama untuk mempresentasikan hasil diskusi atau hasil kerja kami. Saya persilakan. Baik, terima kasih bagi moderator yang telah memberikan saya waktu. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang peningkatan kompetensi guru. Dewasa ini kondisi pendidikan kita memprihatinkan yang ditandai dengan menurunnya mutu pendidikan. Menurunnya mutu pendidikan akan berdampak pada kualitas lulusan yang selanjutnya yang mengakibatkan rendahnya kualitas sumber daya manusia Indonesia. Oleh sebab itu, kualitas tenaga kerja Indonesia jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Meskipun di era masa lalu, Indonesia pernah mengekspor tenaga ahli khususnya tenaga pengajar ke negara Malaysia. Anehnya, pada era otonomi ini, kualitas tenaga ahli dan guru Indonesia tertinggal dengan kualitas tenaga ahli dan guru di Malaysia. Guru adalah seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang senantiasa mengajar dan mendidik kita sebagai para siswa dan pelajar. Dengan senang hati, berupaya mengubah pola pikir dan tingkah laku kita agar menjadi insan cerdas dan berakhlak mulia. Dengan harapan kami dapat menjadi generasi penerus bangsa yang mampu bersaing dengan dunia luar tanpa meninggalkan kebudayaan yang kita miliki sebagai dasar dan acuan. Betapa besarnya peran guru dalam mendidik dan menciptakan generasi penerus bangsa yang intelijen baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Mengingat peran strategis guru dalam setiap upaya peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi pendidikan, maka dikenal dengan adanya peningkatan dan pengembangan aspek kompetensi profesional guru. Hal tersebut yang akan kami bahas dalam makalah ini tentu saja tidak luput dari dasar bahwa peningkatan dan pengembangan aspek kompetensi profesional guru merupakan suatu kebutuhan dan keharusan yang dimiliki oleh ranah pendidikan di Indonesia ini. Benar bahwa mutu pendidikan bukan hanya ditentukan oleh guru semata yang menjadi pelaku utama proses pendidikan, melainkan juga oleh beberapa komponen pendidikan lainnya, seperti kualitas dan karakteristik input, lingkungan, serta sarana dan prasarana. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa faktor guru merupakan faktor yang dominan dalam menghasilkan mutu lulusan. Diduga salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya mutu lulusan adalah rendahnya kompetensi guru. Dugaan ini diperkuat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Blaseli dan kawan-kawan yang melaporkan bahwa pembelajaran di sekolah cenderung sangat teoretik dan tidak terkait dengan lingkungan di mana anak belajar. Hal ini berakibat peserta didik tidak mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah guna memecahkan permasalahan yang muncul dalam kehidupan. Pada dasarnya, telah lama pemerintah menyadari terjadinya penurunan mutu pendidikan di Indonesia. Menghadapi keadaan tersebut, pemerintah berusaha keras melakukan upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Karena itu, setiap GBHM dan Repelita maupun Propenas selalu dirumuskan bahwa salah satu prioritas pembangunan adalah peningkatan mutu pendidikan. Begitu konkretnya peningkatan mutu pendidikan, maka berbagai inovasi dan perbaikan pendidikan dilakukan, antara lain penyempurnaan kurikulum, pengadaan bahan ajar, pengadaan penyempurnaan fasilitas pembelajaran, peningkatan mutu guru maupun perbaikan kesejahteraan guru. Untuk itu, perbaikan, peningkatan, serta pengembangan kompetensi guru dalam proses belajar mengajar sangat diperlukan agar tidak terjadinya kesalahan-kesalahan
agar dapat bersaing dengan dunia pendidikan secara global. Terima kasih Prof sempat diberikan. A. Kompetensi guru. Kompeten dan kompetensi merupakan dua kata yang tidak asing lagi di telinga kita, baik di lingkup organisasi, pemerintahan, bahkan sampai pendidikan pun sering menggunakan kata kompeten dan kompetensi. Karena terlalu sering diucapkan, makna hakiki dari kedua kata tersebut cenderung disederhanakan. Misalnya, kompeten dan kompetensi sering hanya diartikan sebagai sebuah keahlian dan kemampuan. Sebagai contohnya, orang yang ahli di bidang teknik pembangunan seringkali disebut sebagai orang yang berkompeten di bidang bangunan. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat, pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menentukan tujuan pendidikan nasional. Identifikasi kompetensi guru yang tepat dianggap memiliki nilai prediksi yang valid untuk keberhasilan guru dalam proses belajar mengajar. Selain itu, Robert mengungkapkan bahwa definisi dari kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan suatu tugas, peran atau kemampuan untuk mengintegrasikan suatu pengetahuan, keterampilan yang berdasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan. Dalam aspek manajemen, tugas guru adalah menciptakan iklim kelas yang sehingga anak didik merasa senang dan betah dalam mengikuti proses belajar. Selanjutnya, Kemendiknas Nomor 16 Tahun 2007 menetapkan standar kompetensi guru yang dikembangkan secara ukur dari 4 kompetensi utama. Keempat kompetensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi seorang guru dalam mengelola pembelajaran. Sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi 1. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, 2. Pemahaman terhadap peserta didik, 3. Pengembangan kurikulum atau silabus, 4. Perancangan pembelajaran, 5. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Kompetensi sebagaimana tersebut di atas menurut Soejijarto hendaknya dimiliki oleh guru sebelum menjadi guru profesional dengan kompetensi sebagai berikut. 1. Guru memiliki kemampuan merencanakan program pembelajaran, 2. Mampu melaksanakan program pembelajaran, 3. Mampu mendiagnosis berbagai hambatan dan masalah yang dihadapi peserta didik, 4. Mampu menyempurnakan program pembelajaran berdasarkan umpan balik yang telah ditentukan secara sistematik. 2. Kompetensi kepribadian merupakan kompetensi seorang guru dalam bidang kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat 2, sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis dan nyata. Kompetensi sosial merupakan kompetensi seorang guru dalam bidang berkomunikasi dan berinteraksi. Kompetensi ini sekurang-kurangnya meliputi 1. Berkomunikasi lisan, tulis, dan atau isyarat secara santun, 2. Menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, 3. Bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama peserta didik, tenaga kependidikan, pemimpin satuan pendidikan, orang tua atau wali peserta didik. 4. Bergaul secara santun dengan masyarakat sekitar dan mengindahkan norma serta sistem nilai yang berlaku. 5. Menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan. 4. Kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai bidang ilmu, pengetahuan, teknologi,
teknologi atau seni dan budaya yang diambil sekurang-kurangnya meliputi satu materi pembelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan, mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran yang akan diambil. 2. Konsep dan metode disiplin keilmuan, teknologi atau seni yang relevan dan secara konseptual menaungi atau koheren dengan program satuan pendidikan, mata pelajaran dan kelompok mata pelajaran yang diambil. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu kompetensi profesional. Menurut Sony R. Setiawan, mengemukakan bahwa kompetensi guru memiliki 3 kriteria yang terdiri dari: yang pertama, knowledge kriteria, yakni kemampuan intelektual yang dimiliki seorang guru yang meliputi penguasaan materi pembelajaran, pengetahuan mengenai cara mengajar, pengetahuan mengenai belajar dan tingkah laku individu, pengetahuan tentang bimbingan dan penyuluhan, pengetahuan tentang kemasyarakatan dan pengetahuan umum. Yang kedua, performance kriteria adalah kemampuan guru yang berkaitan dengan berbagai keterampilan dan perilaku yang meliputi keterampilan mengajar, membimbing, menilai, menggunakan alat bantu pengajaran, bergaul dan berkomunikasi dengan siswa, dan keterampilan menyusun persiapan mengajar atau perencanaan mengajar. Yang ketiga, produk kriteria, yakni kemampuan guru dalam mengukur kemampuan dan kemajuan siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar. Yang ke-B, prinsip-prinsip kompetensi guru. Dalam dunia pendidikan terdapat prinsip-prinsip yang mendasari untuk berpikir, bertindak dalam dunia pendidikan itu sendiri. Secara umum, program peningkatan kompetensi guru diselenggarakan dengan menggunakan prinsip-prinsip seperti berikut ini. Yang pertama, demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Yang kedua, satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Yang ketiga, suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan guru yang berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat, memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas guru dalam proses pembelajaran. Yang kelima, memperdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Program peningkatan kompetensi guru diselenggarakan dengan menggunakan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, ilmiah, keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam kompetensi dan indikator harus benar dan dapat dipertanggungjawab secara keilmuan. Yang kedua, profesional, pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan dengan mengedepankan nilai-nilai profesionalitas. Pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan jenjang kompetensi atau tingkat kesulitan kompetensi yang ada pada standar kompetensi. Yang keempat, efektif, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru harus mampu memberikan informasi yang bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat oleh pihak-pihak yang terkait dengan profesi dan karir lebih lanjut dalam upaya peningkatan kompetensi dan kinerja guru. Yang kelima, efisien. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi dan karir guru harus dasar atas pertimbangan penggunaan sumber daya seminimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang optimal. Baik, saya akan membaca materi tentang upaya peningkatan kompetensi guru. Mengingat peranan strategis guru dalam setiap upaya peningkatan mutu, relasi, dan efisiensi pendidikan, maka peningkatan dan pengembangan aspek kompetensi profesional guru merupakan kebutuhan. Benar bahwa mutu pendidikan bukan hanya ditentukan oleh guru semata, melainkan juga oleh beberapa komponen pendidikan lainnya. Akan tetapi, seberapa banyak pendidikan dan pengajaran
kesiapaan guru dalam menerapkan kompetensi standar yang harus dimiliki termasuk kompetensi profesional. Beberapa upaya peningkatan kompetensi profesional guru yaitu yang pertama, dalam melaksanakan pembinaan profesional guru. Dengan terjalinnya hubungan seperti itu antara guru dan murid, maka para peserta didik akan dapat senang hati berbagi kisah dan melakukan proses belajar mengajar bersama guru yang memiliki pengalaman jauh lebih banyak daripada peserta didik itu sendiri. Kedua, untuk meningkatkan profesional guru yang sifatnya khusus. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kinerja guru dalam membenahi dan metodologi pembelajaran. Dengan metodologi yang lebih baik dan menyenangkan, maka peserta didik pun akan dengan senang hati mengikuti proses belajar mengajar. Yang ketiga, memberikan motivasi dan mengikuti sertakannya pada kegiatan pembinaan, yaitu dengan belajar sendiri di rumah, belajar di perpustakaan, membentuk persatuan pendidik sebidang studi, mengikuti pertemuan ilmiah, belajar secara formal S1 sampai S3, mengikuti pertemuan organisasi profesi pendidikan, ikut mengambil. Dia baca akan melanjutkan materi berikut. Sesudah dia baca akan melanjutkan materi berikutnya. Sesudah mengetahui cara dan pengembangan profesi, sekarang dilanjutkan dengan apa yang harus dilakukan dalam mengembangkan profesi berikut sebagai guru berikut ini. 1. Membaca buku atau internet, terutama yang berkenaan dengan materi-materi guru yang ditekuni. Baik, dari uraian materi tadi saya ingin menarik sebuah kesimpulan sebagai berikut. Istilah kompetensi menuju pada suatu kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam suatu pekerjaan yang ditunjukkan oleh kemampuan mentransfer keterampilan dan pengetahuan pada situasi yang baru. Baik, dari uraian di atas saya ingin menarik sebuah kesimpulan diantaranya sebagai berikut. 1. Istilah kompetensi menuju pada suatu kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam suatu pekerjaan yang ditunjukkan oleh kemampuan mentransfer keterampilan dan pengetahuan pada situasi yang baru. Oleh sebab itu, seseorang memiliki kompetensi berarti yang bersangkutan memiliki kemampuan yang dapat diamati dan diukur. Dari beberapa pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru merupakan kemampuan guru untuk mentransfer pengetahuan yang keterampilannya dalam melaksanakan kewajiban pembelajaran secara profesional dan bertanggung jawab. Selanjutnya, Kemendiknas nomor 16 tahun 2007 menetapkan standar kompetensi guru yang dikembangkan secara utuh dari 4 kompetensi utama, diantaranya kompetensi pedagogik, kepribadian sosial, dan profesional. Sekian saya kembali.